aja langsung orangnya. Kita panggil aja. Siapa dia? Andi Noya. Ah, tuh bener kan? Tuh, ini baru. Sorry, Bapak siapa ya, Pak ya? Bapak. Gimana Kick rasa? Andy itu terkenal akan kecerdasannya. Iya, pertanyaan lugas. Tajam. Gimana Ini rasanya kapan jadi mau tamu? Enak mana sih Bang Andi, jadi host atau jadi tamu? Jadi host. Oh, ya tapi nggak bisa. Kita jadi host sekarang. Itu kamu. Tapi satu hal, apakah mungkin karena memang jadwal tayangnya cuma sekali seminggu? Coba stripping kayak tukang bubur. Ya, tiap hari. Jangan bawa program Tukang lain bubur kan kesini. tiap pagi jualannya. Oh, Tukang iya. bubur, tukang bubur. Betul. Ketakutan karena mendengar bahwa Pak Warsito bawa pistol. Iya, lo. Ada apa ini? Spesio. Ada pertanyaan lain? Ada. Oke, sebentar ya. Sabar. 8. Oh, 8. Pernah gagal nggak? Udah Dalam berhubungan suami istri. Bukan, Bang. Sorry. Ini juga ya. Ini Pak Artijo. Pak Artijo ya. Siapa dia? Siapa? Pak Artijo. Ya siapa dia? Pak RT kan? Nah, kemudian ya menjadi heboh karena beliau ditembak mati dan kemudian ada pernyataan Ramos Horta bahwa Metro Mini lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif Rahman ya. Itulah komentar yang sangat positif dari Bapak Arif ya. Oke, Sangat ini mendidik acara ini, sangat mendidik. Jangan acara cuma telepon orang ngerjain gitu. itu acara lo. Itu acara dia, Pak. Baik, Pak. Enggak ada. Dia nggak manggil. Nggak manggil, Pak. Maaf. Enggak. Maaf, udah. Ya. Oke. Naluri pembantu. Iya, Pak. Lagi nggak nih, Pak? Udah ya. Bang Andi bilang, Jatuh cinta lah dia. enggak, dia nggak kenal gue ternyata waktu Oh, itu. nggak kenal? Kurang ajar kan? Sombong ya. Lu belagu lu. Lu. Sorry, Pak. Ini kan teman gue. Teman saya. Iya, tapi Masa dengar? ini acara dia. Udah, santai. Udah, please. Udah. Cause in the daylight we'll be on the road. Tonight I need to hold you so close. Ya, masih di Kick Andy 8 tahun sudah kebersamaannya dengan para pemirsa yang setia. Untuk bisa mencapai 8 tahun tentu tidak mudah. Ini kita masih ingat ya, promo dulu waktu masih awal-awal Kick Andy muncul. Ada orang kribo pakai papan promo jalan-jalan di Sudirman dan Sandwich pokoknya Man. keliling Jakarta. Itu siapa? Bang Andi sendiri bukan melakukan itu, tidak? Bukan saya. Oh, bukan. Bukan, itu menggunakan aktor. Why? Kenapa? Sorry bahasa Inggris lagi. Oke, kenapa bukan Bang Andi sendiri yang ini? Ingat tadi Bang Andy bilang, bahasa Indonesia aja yang tinggi bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia mah tendang Andi bukan Kick Andy, gimana Oh sih? iya. Judulnya aja bahasa Inggris. Oke, lanjut gimana? Kenapa bukan Bang Andi sendiri? Pertama waktu itu saya pemimpin redaksi Metro TV ya. Sehingga aneh kalau saya jalan-jalan di jalan gitu, bawa papan gitu ya. Sandwich Man itu bawa papan promo jalan-jalan gitu. Kedua, saya sendiri nggak siap, grogi ya. Dilihatin orang gitu nggak siap. Masih memang. malu ya? Masih pemalu lah ya. Ya, Sekarang? sampai sekarang masih malu. Oh. Bikin malu sekarang. Nah, jadi akhirnya kami menggunakan aktor. Nah, untuk menyegarkan ingatan kita. Sedap kata-kata saya menyegarkan. Cerdas. Untuk menyegarkan ingatan kita akan sekarang ini malah lu sih ya, bilang cerdas. Rusak semua kata-katanya. Untuk menyegarkan ingatan kita lihat seperti apa promo Kick Andy waktu itu. Nih. You give me nothing. Promo image program Kick Andy ini latar belakang idenya adalah sebenarnya untuk mengatasi rasa gugup Bang Andi di awal-awal program ini dibuat.
Karena saat itu Bang Andi untuk tampil di depan layar kaca itu masih demam panggung. Makanya promo-promo yang dibuat itu tanpa menampilkan host Kiki Andy secara langsung. Sosok yang kita gunakan tuh sosok kribo, cungkring, berkacamata, berdandan norak gitu, yang berusaha mencari perhatian publik di tempat-tempat di mana banyak orang ada, dan ia berinteraksi dengan orang-orang itu. Dan gimmick itu sebenarnya untuk merepresentasikan bahwa program talk show ini dibawakan oleh sosok yang kocak, nakal, tanda petik, dalam artian kritis, karena memang cara membawakan Bang Andi dalam program tersebut membahas hal-hal yang dianggap mewakili masalah-masalah orang yang terpinggirkan. Ya, siapakah sosok di balik Sandwich Man si Kribonora itu? Kita sudah hadirkan, ini dia orangnya, Uji. Halo Pak Andi, Pak Andi. Oh, stres. Itu beneran, itu asli. 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 Pak Andi yang ini. Asli. Oh, saya kira Upin Ipin. Gimana Uji? Pak Jadi Andi. 8 tahun yang lalu ya? Iya. Oh, udah berubah ya? Berubah. Nggak ada rambutnya. Yang mana? Nggak cerdas, nggak cerdas. Ya. Dangkal. Nggak ada dangkal. Mulai nggak cerdas. Iya. Mulai ke bawah bercandaannya nih ya. Uji, Iya. 8 tahun lalu udah melakukan hal ini. Melakukan hal-hal yang tadi sampai ditarik-tarik polisi segala macam. Itu beneran ditarik polisi? Iya, waktu itu kan emang. Ngomongnya nggak usah begitu, santai. Emang pelan-pelan. suaranya. Ya, emang begini. Emang keras. Suaranya begitu. Dia namanya aja Uji, panjangnya Uji Nyali. Iya kan? Beneran ditarik polisi atau hanya acting? Ya waktu itu kan memang Bundaran HI itu nggak bisa nyebrang sembarangan. Soalnya saya pernah nyebrang gitu, di push up, suruh push up gitu. Oh, gitu. Nah pas disuruh, nanti Uji nyebrang ya gitu, nyebrang aja nggak apa-apa gitu. Waduh, ntar kena push up lagi nih gitu ya kan. Pas gitu nyebrang, bener aja dateng tuh. Oh, yang gitu. pakaian biru-biru tuh. Dateng gitu, mau kemana? Terus? Mau nyebrang Pak gitu. Ya, tapi nggak boleh begini gitu. Iya tapi saya mau nyebrang Pak gitu. Pak saya mau nyebrang Pak begini. Udah ditarik ya udah main tarik-tarikan begini. Kenapa lo? Kenapa? Ini depannya yang mana sih? Ini mukanya. Oh ya, si bingung gitu. Ngomong-ngomong. Fisik. Iya kan? Fisik. Emang nih, mulai. Soalnya ketutup rambut semua. Oke baiklah, itu sebetulnya dulu sampai nggak berani, nggak malu itu emang dibayar berapa waktu itu? Mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu banget deh. Deh. Ini orang nyebelin banget lama-lama. Enggak, tapi tanpa ngejebutin nominal. Apakah sebanding dengan rasa malunya? Yang Enggak pasti, sih. yang pasti jobnya mengalir terus. Nah, Tos dulu. Hal yang paling berkesan, yang paling membuat Uji. Tunggu dulu. Abis ini kalian dua pasti akan dapat order banyak sekali. Job. Amin. Oh, amin. Kan kasihan selama ini kan nggak Iya, ada yang nggak ada, sengaja, nggak kan? ada. Nggak ada ya. Kita itu artis lama loh. Lama apa? Lama nggak di calling. Gue kirain senior. Saya emang nggak di calling. Oke. Jadi kesannya Uji apa? Uji Paling kesini paling dong. itu Ji. Di Yang antara paling tarik-tarik berkesan. polisi lah apa yang. Kesannya, wah banyak. Bujuk dah lo. Halo. Gua kata juga apa. Banyak pokoknya ya lihat sendiri kan kayak orang stres kan ya jalan-jalan gitu. Gini, Pak Omas ya. Bukan ini Uji. Oh, Uji, oke. Iya. Nggak, maksudnya kesannya yang paling berkesan selain tadi ditarik polisi, malu, itu apa lagi kesannya? Bisa makin terkenal. Tuh kan. terkenal. Kalian berdua juga bisa terkenal Terkenal. abis Jadi ini. iklan Kick Andy ini kabarnya tuh ya di kampus-kampus yang bagian advertising tuh ya. Itu jadi panduan untuk mereka-mereka mahasiswa-mahasiswa. Katanya gitu. Tuh lihat tuh iklan Kick Andy. Itu iklannya sangat kreatif dan komunikatif. Saya juga
Dia nggak tahu artinya apa itu. Tapi Bang Andi, seefektif apa sih promo ini sebenarnya pada saat itu? Oh dahsyat sekali. Bahkan sampai usia ke-8 tahun, kalau saya ketemu orang, Pak Andi saya ingat persis waktu pertama kali Kick Andy belum muncul, itu promonya itu menarik sekali. Karena sesuatu yang waktu itu dianggap tidak lumrah. Ada orang jalan-jalan di tengah kerumunan orang. Dan itu kemudian orang penasaran, apa sih Kick Andy ini? Nah, begitu. Jadi satu apa itu namanya ya? Suatu acuan untuk advertising. Bagus, tepuk tangan untuk Uji yang udah ikut berpartisipasi ya. Membesarkan Kick Andy. Terima kasih Uji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali ke habitat. Job saya makin mengalir. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Oh, singing don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Begitu istri saya lihat, Andino yang jelek amat kamu. Baru sadar dia. Ya, setelah sekian tahun perkawinan baru sadar. Iya. Kok nggak dari dulu ya? Nggak usah dikomentari. Oh iya, ya, maaf, Pak. maaf. Iya. Saya udah menghina diri saya, sorry. cukup. Iya, maaf. Iya. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. It's a beautiful day. The sky falls and you feel like it's a beautiful day. Don't let it get away. It's a beautiful day. Iya, Tapi Bang Andi, ngomongin ini yang paling membuat banyak orang penasaran. saya ketemu di mall, saya nggak kenalin. Saya waktu sama yang istri ketemu Tante Upi udah, Vincent gini. Lu jangan ngomongin keluarga lo, nggak ada yang tahu. Iya. Ya ketemu sama istrinya, ada di sampingnya. Siapa nih orang gue dia, mas siapa? Wih, Andi, saya Om Andi, palanya udah botak Memang gitu. banyak yang tidak mengenal Bang Andi karena merubah gaya rambut dengan sangat drastis. Ini kenapa sih sebetulnya Bang? Padahal itu ciri khas. Ini Krimbo mau itu. jawaban yang serius atau enggak? Serius dong, ini acara paling serius di dunia loh. Kan kalau sekarang udah begini kalau tanya, ini nih, cepet dulu dong. Itu Pauga itu. Sebetulnya apa Bang yang buat sampai akhirnya Penasaran, membuat orang banyak penasaran. Ya, Kenapa yang pengen dipotong? mudah-mudahan dengan pertanyaan ini Menjawab, semua ya. pertanyaan saya kalau ke daerah-daerah kemana saja selesai ya. Oh, selesai. Terima Sudah. kasih untuk ini pertanyaan paling cerdas selama berjam-jam kita. Cuman urusan rambut doang dibilang kita. Iya. Kalau orang tanya biasanya saya bilang iseng karena terlalu panjang ceritanya. Tapi singkat kata, saya punya sahabat ya, namanya Menuk Suwondo. Dia kepala seksi Indonesia BBC London. Puluhan tahun dia berkarir di London di Inggris. Kemudian dia terkena kanker. Nah satu hari saya menengok, dia baru di kemo dan kemudian kepalanya, ini dia Menuk Suwondo ya. Ya. Waktu dia sudah mulai lebih sehat, saya bilang yuk kita jalan-jalan. Ayo, waktu jalan-jalan, saya lihat loh, kok dia nggak pakai apa-apa. Saya bilang kamu nggak mau pakai wig atau nggak pakai penutup? Enggak, aku mau tampil seperti ini. Kenapa emang? Nggak malu, kamu kan perempuan. Kenapa harus malu? Dia bilang gitu. Biarkan orang menilai aku apa adanya, nggak usah berpura-pura. Oh begitu. Nah, terus dia bilang, kamu dong kalau berani botakin kepalamu. Ya nggak berani kita. Ya. Nah, kemudian saya bertemu dengan seorang teman lagi, seorang pemimpin redaksi. Kami diskusi dan dia mengatakan sedih ya melihat bangsa ini di mana kemasan itu lebih dihargai daripada substansi konten. Orang-orang yang pakai jas mewah, pakai dasi, pakai mobil mewah itu lebih dihargai daripada orang-orang yang hidupnya sederhana. Nah, padahal orang-orang yang hidupnya sederhana tentu bukan tidak lebih baik. Iya.
ya, sehingga penghargaan itu kurang. Kita lihat orang-orang yang berpakaian santai seadanya itu kurang dihiraukan atau tidak dihargai. Nah, pada saat saya di Australia, kemudian saya lagi merenung gitu loh tentang arti hidup. Nah, ini di akhir tahun biasa kan. Resolusi apa yang saya ingin tanamkan dalam hati sebagai komitmen untuk ke depan. Di situ kemudian teringat bahwa apakah kemasan itu lebih penting dari konten, dari substansi, dari isi. Saya bilang menarik juga ini. Apakah perlu saya uji teori ini? Nah, kemudian saya bilang sama anak saya ini, ada Marlo di sini. Putih ya? Yang itu yang sebelahnya. Oh, bukan. Itu pacarnya. Itu pacarnya. Itu pacarnya. Ya. Pacarnya. Sorry Bang Andi, maaf. Saya lihatnya itu silau soalnya. Ya. Anak saya yang laki. Ya. Oh iya. Ya. Nah, ayah, Marlo, kalau ayah botakin gimana? Ayo, dia bilang gitu. Nah, malam-malam, tengah malam kami botakin berdua gitu kan. Pakai beling tuh ya? Kok pakai beling? Pakai gunting. Oh, pakai gunting. Gunting minjem dari hotel. Kami di Tasmania, kemudian pinjam gunting dari hotel, potong, akhirnya heboh. Begitu istri saya lihat, Andino yang jelek amat kamu. Baru sadar dia. Ya, setelah sekian tahun perkawinan baru sadar. Iya. Kok nggak dari dulu ya? Nggak usah dikomentari. Oh iya, maaf. Iya. Saya udah menghina diri saya, sorry. cukup. Iya, maaf. Iya. Saya nambahin doang sih, iya maaf. Akhirnya udah kakak-kakaknya kemudian ikut nimbrung, dihalusin apa segala macam. Akhirnya ya seperti sekarang. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ada pengaruhnya pada Ki Candy? Kok tahu? Saya yang buat pertanyaan. Iya. Pantas ya. Karena saya lihat kemampuan Anda untuk interaktif kurang, saya cepat. Iya, bagus ya. Supaya kelihatan cerdas. Apa pengaruhnya terhadap acara Ki Candy? Nah, kan bener kan? Iya, benar. Namanya juga baru seperti Pak tadi Arif Rahman juga. Sudah. Jadi gimana Bang Andi? Terus ada pengaruhnya nggak ke para awalnya pro kontra ya, ada yang setuju, ada yang tidak, sama seperti tadi ditanyakan di sini, ada yang setuju, ada yang tidak. Soalnya udah jadi packaging kan itu. Iya, orang melihat bahwa ciri khas Ki Candy, Andi Noya ya kribonya gitu ya. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu saya selalu menekankan jangan melihat hostnya, tapi lihat tamu-tamunya, narasumbernya yang sebenarnya itu inti atau roh dari acara Ki Candy, bukan Andi Noyanya. Ya. Ya, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan pemirsa ya yang selalu ditanyakan kepada Bang Andi. Tapi kita mau tahu juga nih, kita sudah melakukan survei kepada masyarakat, apakah mereka suka dengan penampilan Bang Andi yang baru dengan kepala yang pelontos. Ini nih ya, suka apa enggak? You give me nothing. Gue lebih suka Bang Andi Noya tuh rambutnya untuk kribo, ya kan. Dia lebih ini aja, lebih familiar. Kalau botak ini udah kayak Andi Penegoro gue lihat. Lebih menonjolnya waktu saat dia masih kribonya itu lebih menunjukkan ciri khasnya sih. Kriboin lagi dong rambutnya. Saya lebih suka yang kribo. Karena saya mengenalnya Mas Andi ini sejak sebelum seterkenal sekarang dulu kribo. Sehingga merasa kehilangan gitu. Kalau lihat Mas Andi Noya ini tidak kribo. Aku kurang suka sih, aku lebih suka waktu pas lagi Bang Andi itu masih punya rambut. Ini kelihatannya lebih pintar. Terus lebih gimana ya, berwibawa gitu, lebih bagus. Yang botak aja, yang botak, lebih berwibawa. Suka yang kribo yang kayak dulu, soalnya lebih eye catching, terus identiknya dengan itu, dengan rambut yang kribo. Kribo sih, karena itu kan ciri khas pertamanya ya. Kalau botak sekarang agak mengganggu aja sih. Sukanya kribo, tapi tadi begitu ketemu di belakang panggung botak, kayaknya lucu juga ya botaknya. Botak lebih seksi. Aku juga setuju botak, karena kalau botak bisa pasang kumis, kalau ada si kribo sama kumis kayaknya kebanyakan rambut lah ya. Kribo. Lebih cetar kayaknya. Kan lebih famousnya dia dengan rambut kribonya, terus tiba-tiba sekarang botak kayaknya aneh aja. Ya, dulu juga bagus, sekarang juga bagus, karena sekarang kan beliau udah haji, mungkin kalau gondrong kan kurang bagus gitu. Ya kalau saya sih kamen yang kribo dulu, ya soalnya orangnya ngomongnya agak lucu gitu. Saya lebih suka yang kribo karena lebih unik dan lebih rock and roll sih.
Iya sih lebih seru yang Kribo, kayaknya tuh Mas Andy banget gitu. Udah ciri khas banget kalau Kribo, kalau botak kayaknya gimana gitu. Yang Kribo banget. Itu baru Andi banget itu. Kribonya ciri khasnya dia gitu. Ya karena itu usia dia kan, 8 tahun itu memakan rambutnya kan, itu mau dibilang apa. Saya kira saya suka Bang Andi yang sekarang ya. Tapi saya harap nanti sekali-sekali Bang Andi Kribo lagi. Ya. Sama aja lah. Yang penting kan isi ceritanya itu. Kribo is the best. Karena image banget. Terus karakter Bang Andi tuh pas banget di situ. Ya sama saja, tetap Kick Andy. Kick Andy apakah dia Kribo, apakah dia botak, dia tetap Andi Noya. Kalau saya lebih suka yang Kribo. Kenapa? Karena ya Bang Andi banget. Ya Bang Andi udah ya ciri khasnya dia dari awal keluar, dari awal adanya Kick Andy ya Kick Andy Kribo. Manggilnya juga enak Om Kribo. Kalau Om Botak gitu kan nggak enak. Apa yang membuat Bapak segitu loyalnya sama Kick Andy, segitu mengorbankan waktu dan tenaganya untuk hadir dari Bandung jauh-jauh ke Jakarta setiap Rabu untuk nonton Kick Andy? Apa yang membuat Bapak? Ingin lihat tamu yang tampil itu, Pak. Bukan lihat hostnya ya? Bukan. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi,